Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar tentang firman Allah yang terambil di dalam kitab Amos pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca saat ini, judul perikop di sana dikatakan hidup dan mati. Ayat yang sudah kita baca di mana di sana dikatakan carilah yang baik dan jangan yang jahat. Ada banyak kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita mencari hal-hal yang kita inginkan. Kita mencari hal-hal yang bisa menyenangkan di dalam hidup kita. Kita mencari hal-hal yang kita sukai. Kita mencari hal-hal yang kita inginkan. Dan kita mencari hal-hal yang memuaskan diri kita. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan bukan apa yang menjadi kesenangan kita, tetapi apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata saat ini bahwa carilah yang baik. Ada banyak kehidupan kita sebagai anak Tuhan, baik itu baik ataupun tidak baik. Yang penting menyenangkan hidup kita, kita akan lakukan. Banyak hal anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka, tetapi mereka dapat lakukan, mereka dapat kerjakan. Kenapa? Karena hanya mementingkan supaya apa yang saya inginkan, saya bisa dapat. Apa yang membuat saya bahagia, apa yang membuat saya senang, saya akan lakukan. Itu yang menjadi patokan kita sebagai anak Tuhan. Tetapi yang firman Tuhan katakan, Tuhan tekankan dalam kehidupan kita, mari kita mencari hal-hal yang baik dan jangan jauhilah hal-hal yang jahat. Nah, saudaraku yang terkasih, untuk melakukan hal yang baik, bagaimana kehidupan kita selalu berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebaikan, kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Nah, sesuatu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kebaikan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yaitu bagaimana kebaikan melalui perkataan kita. Perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membuat orang senang untuk kita katakan. Bukan ketika kita berkata-kata justru orang lain merasa terganggu dan hal lain-lain sebagainya. Kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saat ini bagaimana Tuhan menginginkan hal yang pertama, supaya kita melakukan hal yang baik melalui perkataan-perkataan kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita justru membuat orang merasa sakit hati, membuat orang tidak semangat lagi untuk melakukan hal yang dia inginkan lakukan. Terlebih dalam pelayanan Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan mengucapkan hal-hal yang membangun, mengucapkan hal-hal yang memberkati orang, dan mengucapkan hal-hal yang terlebihnya menyenangkan hati Tuhan. Dan hal yang kedua, kita baca di dalam ayatnya yang ke-15, Mazmur 34 ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Hal yang kedua, bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita melakukan hal-hal yang baik melalui tindakan kita. Di sana dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudaraku yang terkasih, untuk mencari yang baik harus kita melakukannya. Dan untuk mempertahankan, untuk kita tetap berada di dalam kebenaran, untuk kita tetap berada di jalur yang baik, kita harus membenci kejahatan. Artinya apa? Kadangkala anak Tuhan, kadangkala kita sebagai anak Tuhan, kita bisa melakukan kebaikan, tetapi juga kita melakukan hal-hal yang jahat. Ketika orang lain baik terhadap saya, kadangkala kita berkata saya baik kepadanya. Tetapi ketika orang baik tidak baik dengan saya, maka saya akan membalas seperti yang dia lakukan kepada saya. Padahal kita
mengerti tentang firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Bukan membenci orang yang membenci kita, tetapi bagaimana kita mengasihi orang-orang yang tidak senang dengan kita sekalipun. Itu yang Tuhan inginkan. Dan bagaimana kita menjauhi kejahatan. Bagaimana kita supaya menjadi lawannya kejahatan. Supaya kehidupan kita selalu berada di jalurnya yang benar. Supaya hidup kita berada di dalam kebenaran. Mari kita menjauhi kejahatan. Caranya apa? Bagaimana kita memusuhi kejahatan. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita melakukan kebaikan, tetapi kita tidak bisa meninggalkan hal-hal yang buruk. Kita melakukan kebaikan, bahkan kita melakukan firman Tuhan, tetapi kita masih hidup di dalam kejahatan. Kita masih hidup di dalam dosa. Nah, bagaimana firman Tuhan saat ini? Mari kita melakukan kebaikan dan kita menjauhi yang jahat. Kita memusuhi kejahatan. Kita menjadi lawannya kejahatan. Bagaimana kita selalu ada di jalurnya yang benar. Itu saja saudaraku yang terkasih. Mari kehidupan kita selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan satu ayat lagi kita buka di dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayat yang ke-17. Yesaya pasal pertama ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan bagian A saja, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Saya senang dengan kata-kata ini, belajarlah berbuat baik. Kata belajar di sini dikatakan ketika kita menginginkan untuk belajar, itu artinya bahwa kita menyadari kita masih kurang untuk berbuat baik. Artinya bahwa kenapa saya senang dengan kata belajar, orang yang mau belajar adalah orang yang menginginkan hal-hal yang baik dia lakukan. Walaupun dia merasa tidak benar, walaupun dia merasa tidak mampu, tetapi dia selalu belajar untuk melakukannya. Dibandingkan dengan orang-orang yang merasa benar, dibandingkan dengan orang-orang yang merasa sudah hidup benar, hidup di dalam kebaikan, itu adalah orang-orang yang lebih cenderung dengan santai-santai saja. Artinya apa? Kenapa saya bilang demikian? Karena orang yang merasa dirinya benar, orang yang merasa dirinya sudah baik, akan lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Hal-hal yang jika ia mau lakukan, dia lakukan. Tetapi jika dia tidak mau lakukan, dia tidak mau lakukan. Kenapa? Karena dia merasa sudah benar, dia merasa sudah baik. Tetapi orang yang merasa dirinya kurang untuk melakukan kebaikan, dia selalu belajar dan terus belajar. Dan kehidupan kita ketika kita terus belajar, apapun itu, bukan hal saja yang kebaikan, apapun yang kita inginkan kerjakan, ketika kita terus belajar, maka sesuatu hal yang kita sudah lakukan akan tertanam dalam hidup kita. Dan ketika kita terus belajar, maka menjadi kebiasaan kita untuk selalu berbuat hal-hal yang baik. Itu saja saudaraku yang terkasih, mari kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup terus belajar melakukan kebaikan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kehidupan kita terus belajar melakukan firman Tuhan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ketika kita menyadari saya tidak sempurna, tetapi saya mau belajar. Saya tidak sempurna, tetapi saya mau kembangkan. Saya tidak sempurna, tetapi saya mau belajar bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mau belajar melakukan hal-hal yang baik, seperti ayat perikop kita, bagaimana ketika kita mencari hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, Tuhan akan memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menjaga, dia selalu memelihara, dia selalu menuntun kita. Terlebih dia selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pagi ini yang memberkati kita, biarlah menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Immanuel, Allah beserta kita.